Perkenalkan, nama saya Delan Jeffrey Gunawan. Pada hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang review saya mengenai Bumi Manusia. Menurut saya Bumi Manusia ini sangat menarik dan sangat baik untuk ditonton. Review dari saya sih sebenarnya sih ini 9/10, karena ini memang betul-betul bagus. Walaupun 3 jam tapi memang nggak terasa gitu, kayak oh udah gitu. Terus kayak emosionalnya dapet, terus kayak senang-senangnya dapat, romantisnya dapat, sejarahnya dapat. Pokoknya itu ini kayak paket lengkap sebuah film gitu. Ini sangat bagus. Nah, pada hari ini saya akan menceritakan tentang yang pertama, itu percintaannya gitu ya. Nah, percintaannya ini diawali dengan seorang laki-laki biasa gitu ya, kayak orang Indonesia biasa, orang Indo lah kalau di sini. Dia tuh berkasta, lumayan berkasta, tapi tuh kayak berkasta Indo gitu. Nah, dia itu mencintai seorang wanita yang berdarah Indonesia dan Belanda. Nah, hal ini akan ditentang pastinya oleh banyak orang, karena pada saat itu percintaan seperti ini dirasa merendahkan kasta yang tertingginya gitu. Jadi kayak ini bakalan menjadi pertentangan banyak orang. Lalu di percintaan ini pun dibahas mengenai kasta Indonesia yang menikahi kasta Belanda gitu ya, atau menikah dengan bangsa Belanda. Nah, ini mereka merasa bahwasanya orang Indonesia tersebut adalah yang dinaikkan derajatnya, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui juga di cerita ini, dalam percintaannya ini kakak, ini kayak apa ya, kakaknya tersebut kayak menyetubuhi adiknya sendiri gitu. Dan adiknya sendiri ini kan perempuan, kakaknya ini laki-laki. Kayak mereka tuh kayak bersetubuh, namun si adiknya itu tidak mau. Nah, dan hal inilah yang menyebabkan si cowoknya ini kayak luar biasa banget sih, kayak cintanya dia ini kepada wanitanya ini benar-benar dipertaruhkan gitu di sini. Nah, yang kedua itu yang saya akan bahas lagi itu adalah hukumnya gitu ya. Nah, dari segi hukumnya ini saya melihat bahwasanya kayak jaksanya tersebut adalah orang Belanda, dan juga di kiri kanannya itu ada orang Indo atau pribumi. Kurang tahu sih, kayaknya Indo ya. Nah, karena itu kan kayak mereka bisa duduk satu meja kayak gitu. Terus untuk keseluruhan hukum pada saat itu, menurut saya untuk kasus pada saat itu cukup adil. Nah, yang ketiga itu ada bahasa. Nah, kita tuh bisa melihat pada saat itu tuh ada 3 bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Belanda. Ada bahasa Inggris juga, jadi 4 gitu. Jadi kayak mereka campur gitu bahasanya. Orang Belanda bisa bahasa Belanda, orang Belandanya juga bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Semua orang tuh kayak bisa bahasa Belanda dan bahasa Inggris gitu. Nah, lanjut adalah budaya yang ada di sana. Nah, di sana itu diawali dengan pakaian. Yang paling terlihat jelas itu adalah pakaian mereka. Orang yang memiliki kasta yang Eropa gitu ya, kayak kasta yang luar negeri gitu, itu mereka menggunakan jas, mereka menggunakan gaun, mereka menggunakan perhiasan yang cukup mewah gitu ya. Namun berbeda dengan orang yang berkasta pribumi, mereka cenderung menggunakan pakaian sederhana dan kumuh seperti itu. Nah, di budaya ini juga kita bisa lihat bahwasanya mereka itu dari segi makanannya gitu ya, makanannya pun sudah sudah dicampur gitu, kebudayaan makanannya itu dengan bangsa Eropa, dimana orang-orang Indo atau orang-orang yang biasa pun terbiasa dengan makanan-makanan dari Eropa, yaitu kayak roti, susu coklat, susu, lalu ada daging kayak bistik kayak gitu. Nah, mereka tuh memakan hal-hal yang berbau Eropa seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah jurnalistik. Nah, ini sangat menarik karena jurnalistik inilah yang
menjadi sumber informasi utama bagi semua masyarakat gitu ya. Jadi kayak dengan adanya koran atau surat kabar yang mereka cetak pada saat itu, hanya ada surat kabar doang untuk menyampaikan semua informasi tersebut, sehingga koran menjadi hal yang sangat penting pada saat itu, dimana semua jurnalis atau kayak penulis gitu menuliskan berita-beritanya itu di koran gitu, atau mereka ketik langsung. Selanjutnya adalah transportasi. Nah di sana tuh belum ada mobil, belum ada motor, belum ada. Jadi mereka menggunakan dokar atau yang mendorongnya itu kuda gitu ya. Jadi kayak semacam delman gitulah, kayak dokar kalau nggak salah ya. Namanya dokar, dan juga mereka pakai kereta api seperti itu. Untuk overall saya sangat suka dengan filmnya, sangat menarik, dan saya dapat mengetahui inti dari perjuangan mereka itu dan kebudayaan yang ada di era saat itu. Sangat kental sekali dan sangat baik untuk kita tonton sebagai sebuah film yang menarik sih. Dan rate-nya ya 9. Terima kasih.